yang paling banyak mencuri fokus kita dalam cita-cita besar dan mimpi? Memang tanpa dipungkiri ring satu kita sendiri sih Mas Hendra. Honestly ring satu kita sendiri. Pola asuh dari kedua orang tuanya yang kadang mungkin juga mereka juga nggak tahu Mas, membawa bagasi emosi masing-masing kan, membawa lapisan endapan emosi masing-masing. Aku mau cerita sedikit boleh? Aduh Teh Feby, aku mulai berpikir ini anak aku pasti punya lapisan endapan emosi juga dong. Ketika aku mengalami kayak gini, flashback ke masa lalu, akarnya diselesain, oh berarti anak aku juga punya dong Teh. Ya Allah Teh Feby, aku tuh selalu berantem di depan anak. Papahnya selalu juga menyalahkan aku depan anak. Atau ada di peristiwa lain, seorang ibu menerima KDART, anaknya menyaksikan kekerasan itu, kemarahan itu. Atau kedua orang tuanya ini memang harus pisah, tapi nggak diurus sama ibunya, nggak diurus sama bapaknya, diurus sama tantenya. Anak ini merasa, aku juga hidup kayak gini, mau punya cita-cita sebesar apa orang aku udah hancur begini kok. Nah itu aku mendengar sendiri Mas Hendra. Dari cerita-cerita seorang ibu, seorang bapak, bahkan ada mungkin lebih dari 20 orang Mas Hendra, peserta yang memang masih di 22 tahun ke bawah. Si anak-anaknya ini aku benar-benar mendengar langsung mereka. Ada kasus yang si anak ini mau bunuh diri. Kenapa mau bunuh diri? Kenapa ya? Aku kok beda ya sama yang lain? Mama papaku cerai, kenapa mereka utuh? Kenapa ya mama papaku cerai, mereka tidak saling sayang? Kenapa orang tua yang lain saling sayang? Ada endapan di sini. Pada saat si anak itu melihat bapak ibunya berantem, main lempar-lemparan barang. Nggak sadar bapaknya ngelempar aqua juga tuh ke si anak. Anak itu perempuan gitu. Nah, dari situ luka itu tersimpan walaupun ada permakluman di titik dia yang sekarang. Di sini akhirnya aku terpikir, aduh Mas Hendra ini kayaknya kita harus tidak hanya mempersembahkan materi indah ini kepada sang ibu, sang bapak, tapi juga sama anak-anak ini, karena ini kok udah dalam fase yang anak ini lebih banyak diem, lebih banyak mengurung diri di rumah. Sementara orang tuanya pun nggak tahu harus berbuat apa, harus diapain ini anak. Jadi orang tuanya pun kayak udah nyerah gitu. Sampai ada pengalaman anaknya yang umur masih 20-an Mas Hendra, dia udah bipolar Mas. Karena udah terlampau dalam. Ada lagi seorang anak yang menyaksikan semua trauma-trauma itu karena ibu bapaknya juga memang belum mengerti tentang kesadaran kan saat itu. Ngertinya baru di tahap sekarang. Itu mengalami satu fase di mana anak itu udah seks bebas dari dia SMP Mas. Lalu ada lagi kasus yang lain udah narkoba juga dan udah mukulin pasangannya gitu. Dan udah di satu titik, udahlah tante Feby, udahlah tante, hidup aku udah hancur-hancuran kok. Lalu aku bilang sama dia, no. Hidup ini adalah ruang kesadaran yang membawa kita kepada pelajaran, mengalami satu fase. Apa yang kamu lewati, ini adalah perjalanan menuju kesadaran yang indah. Aku bilang begitu sama anak itu. Jangan ngejudge diri kamu sendiri sayang, aku bilang. Jangan labeling diri kamu sendiri, karena perjalanan kamu masih panjang. Terus aku bilang gini, kamu tahu nggak, orang-orang hebat, akhirnya aku ngasih contoh nih Mas, orang-orang hebat, mau itu Steve Jobs kayak, atau Warren Buffett kayak, atau misalnya Elon Musk, atau everything, siapapun itu, mereka punya cerita buram di masa hidup mereka. Semua orang punya kisah kelam. Begitu juga kamu, aku bilang gitu. Jangan hukum dirimu terlalu keras. Ya aku sampai nangis loh, ajarnya waktu itu. Karena akhirnya aku mikir, aduh Mas Hendra ini kayaknya kita harus buka kelas buat anak-anak. Sweeping ke sekolah-sekolah boleh deh gitu. Atau ke mahasiswa-mahasiswa. Karena ternyata ini dari ring satu mereka sendiri. Ring satu mereka itu siapa? Ayah ibu mereka, kakek nenek mereka, tante om mereka, kakak-kakak mereka. Lingkungan ring satu mereka. Iya. Tanpa disadari ya sama
orang-orang yang sayang sama mereka, sampai pada saat di titik udah terlanjur itu jadi data dan programnya si anak, orang tuanya juga udah kelimpungan sendiri, udah nyerah, udah bingung harus gimana. Perjalanan tentang kesadaran, perjalanan tentang perubahan mindset itu nggak bisa tanpa adanya disiplin perubahan hari-hari mereka, gitu. Itu betul-betul sangat nggak bisa. Kenapa? Karena tubuh ini merekam, Mas. Jadi tubuh kita ini, dia lautan informasi. Jadi apapun yang dilakukan setiap hari dia merekam. Pada saat dia rekaman itulah yang jadi identitas dirinya. Itu sebabnya penting, gak hanya sekedar di mindset doang, tapi di perilaku, di bahasa tubuh, di behaviornya dia, di siklus habitnya dia. Itu penting sekali. Nah, yang penting untuk kita tularkan ke adik-adik kita, itu gini Mas, perenungannya gini. Hampir 25% yang ikut kelas kita itu adalah masalah relationship yang gagal. 25% kurang lebih ya. Perceraian. Ya. Menikah gagal, entah apapun itu, entah ini selingkuh, entah ini apa. Tapi itu nyaris polanya sama. Seperti yang selalu aku bilang, your daddy become your husband. Endapan emosi yang kamu kesel sama ayahmu, ayah kamu males, ayah kamu galak, ayah kamu nggak sabaran, ayah kamu emosian, dia melihat itu. 5 panca indera si anak merekam itu Mas. Lalu jadi data di tubuh dia. Dia jadi program di tubuh dia. Data ini menyala di bawah sadar karena si anak belum tahu cara rilis. Dia menyala di bawah sadar. Rasa-rasa kecewa terhadap ayahnya, kecewa terhadap sikapnya, perilakunya, dan lain-lain. Inilah yang mengundang Mas, jodoh dia di masa depan. Dan itu hampir nyaris 80% lebih. Pada saat kita ulik nih Mas, di kelas private itu kan one on one ya. Aku kasih dia 1 jam Mas buat cerita. Nah, di situ mulai dia tahu, pas aku kan bikin peta Mas. Peta realita, endapan emosi, apa, sama akarnya di mana. Pas dilihat polanya, kita loncat dulu ke masa kecil, ada yang belum diterima dan belum dilepas belum. Kok ini menimbulkan realita di sini, kata aku. Pas dia cek, lah, Teh Febi, ini kan papaku suka marah-marah, papaku selingkuh, papaku nggak jujur. Kok ini semua ada di suamiku? Gitu loh Mas. Nah, atas dasar itu, anak-anak yang umur 20 tahun, 25 tahun, kan itu waktunya dia mau mencari jodoh, Mas. Gimana caranya dia mengetahui ini lebih dini, dia beresin dalemannya, karena kan di hukum semesta yang kita ceritakan kan, semesta seperti cermin, Mas. Realita hidupmu, gambaran dalemanmu. Kalau dalemannya masih membawa cerita, memori yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan dari ibu bapaknya, itu udah bisa kegambar Mas realitanya ke depan.